salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, bagiku kasih-Mu bebaskanku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, kasih-Mu bebaskan kami. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih, ya benar kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus Yes, Jesus. bagiku. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkan setiap lukamu. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan Yes, Jesus. lukaku. Ingat salib-Nya menebus yang setiap kami, Tuhan. menebus aku. Kasih Yesus, bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, hanya kasih Yesus, hanya kasih Yesus, bagiku. Yes Jesus, hanya kasih-Mu. Ya benar Tuhan, hanya kasih-Mu yang memulihkan setiap kami. Mungkin kami boleh datang di tempat ini Tuhan dengan beban berat Tuhan. Tetapi pada saat ini Tuhan, kasih-Mu meyakinkan setiap kami bahwa yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit disembuhkan. Yes, Lord. Bahkan Engkau tidak sekali-kali meninggalkan kami dalam kesesakan kami Tuhan. Yes Jesus, Engkau sangat mengasihi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau bawa datang hidup kami untuk bersorak bagi kemenangan-Mu, untuk bersorak menari untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bertatalah di atas setiap puji-pujian kami. Bagi setiap jemaat Tuhan yang siap untuk menari bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, seberapa banyak kita yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini, angkat tangan yang tinggi-tinggi. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Katakan begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Huh!
yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, dipuji kau selalu. Semuanya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia Tuhan. Kasih setia. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Semuanya, Yesus Tuhanku. Yes, haleluya. Begitu besar kasih yang tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, beri hidupku bagi dirimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Memuji kau selalu. Yo semuanya! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, kamu selalu. Yes, Lord. Tiada berkesudah, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, yes, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya, ya betul, kasih setiamu. Amin. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku. Na 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 na. Oh, oh. Na 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 na. Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, katakan haleluya. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Amin. Amin. Kita angkat pujian kita, nyalakan api. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan. Bebas terlepas, kuasa maut terhempas. Nama Yesus. Nama siapa? Nama Yesus jawaban. Takkan terhenti berlari, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan angin. Roh Kudus membakar semangat.
sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga najak namanya. Roh Kudus membakar setiap. Yes, amin, haleluya. Engkau puji-pujinya. Ya semuanya. Kuasamu, nyalakan apimu, nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Yes, mari kita nyalakan api kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Semuanya. Kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi ajaiban terjadi. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Silakan duduk. Haleluya, saudara terberkati oleh setiap lagu pujian yang kita naikkan. Amin. Boleh melambaikan tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang sangat melimpah yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ingin kembali mempersembahkan korban ucapan syukur kami Tuhan. Ya Tuhan, terimalah ini persembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan begitu juga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah pengurapan yang datang daripada Engkau Tuhan memberkati dan melawat hamba-Mu Tuhan, sehingga segala firman-Mu yang Dia sampaikan Tuhan dapat kami terima Tuhan dan dapat berbuah bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Sama-sama mari kita katakan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku.
seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Kami ingin menyatakan Tuhan, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Amin. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu. Mari jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu. Untuk hamba-Nya kami persilakan. Hatiku menemani hidup, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, itulah yang jemaat Tuhan saja mari katakan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kami bersyukur punya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ini kerinduan kami. Kami tahu kami gak bisa berjalan sendirian tanpa Engkau. Tuhan, terima kasih buat semua kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu yang tidak bisa kami balas Tuhan. Biarlah kami membalas semua yang Kau punya dengan apa yang kami punya, melayani-Mu Tuhan yang terbaik dari apa yang kami ada. Kami bersyukur kami bisa ibadah di tempat ini pagi hari ini. Kami tahu itu juga karena kasih karunia Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan kepada jemaat-Mu pagi hari ini bisa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, boleh kasih salam kiri kanannya. Bilang senang lihat kamu hari ini ada di sini. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat teman-teman profetik. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semua? Saya difoto dulu sebentar. Oke, senang sekali ketemu kalian semua hari ini, pagi hari ini Bapak Ibu semua.
Selalu senang kembali ke kota Medan. Kota yang sudah seperti rumah saya ketiga atau kedua gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman tim Medan, Pak Agus, Pak Tupal, semua yang sudah menerima kami selalu dengan kabar baik. Hari ini saya datang sama istri saya, istri tercinta satu-satunya, tidak ada yang kedua. Betul ya istriku? Dan hari ini saya bawa anak rohani saya kebetulan, namanya Yunus yang lagi foto-foto itu. Kasih tepuk tangan juga buat dia. Sudah lama saya pengen bawa beberapa anak rohani saya untuk ikut ke sini, ke Medan, biar ketemu dengan keluarga saya yang ada di Medan, tapi baru hari ini ada kesempatannya. Jadi terima kasih juga buat Yunus yang mau waktu saya ajak. Yunus ini anak rohani saya di tim Pelita di Jakarta, dan dia kebetulan ngurus head of leadernya di tim multimedia PCC Jakarta. Jadi kalau Bapak Ibu lihat apapun yang berhubungan dengan PCC Jakarta, sosial media, YouTube, whatever, itu semua ada di divisinya beliau. Beliau yang punya tim cukup banyak, jadi ini headnya saya bawa hari ini. Dan saya hari ini dikasih kesempatan ada 4 kali ibadah, 2 saya kasih dia. Jadi kita kolaborasi. Nggak ada pilihan dia, tidak ada ya dan tidak. Semua ya dan iya pokoknya. Jadi 1 dia, 2 saya, 3 dia, 4 saya. Supaya kita berbagi. Tapi saya, siapapun tadi yang sudah datang ibadah pertama, saya percaya diberkati oleh apa yang dia sudah sampaikan. Amin. Nggak ada yang lebih senang dan membuat saya bahagia sebagai bapak rohani ketika saya melihat anak saya sudah bisa naik level. Dan bahkan suatu hari doa saya dia akan jadi lebih hebat dari saya. Itu semua keinginan seorang bapak. Mau bapak rohani, mau orang tua, betul? Kita pengen anak-anak kita harus jauh lebih hebat daripada kita sebagai orang tua. Jadi itulah yang saya syukuri. Jadi hari ini saya mau bicara juga sedikit banyak tentang itu. Saya tahu hari-hari ini saudara sedang masih berbicara soal pertumbuhan, kesempurnaan, pertumbuhan hidup kalian. Nah saya mau share hari ini teman-teman semua soal bertumbuh di dalam Tuhan. Kita buka dari satu ayat, Efesus 4 ayat 15. Efesus 4 ayat 15, saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Oke, ada di depan. Firman Tuhan bilang begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saya ulang, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam Dia, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Salah satu yang Yesus selalu ajarkan dan dia selalu contohkan dalam hidup adalah kita harus bertumbuh di dalam segala hal. Ya kan? Nih firman Tuhan bilang gitu, bertumbuh dalam segala hal. Tapi bukan soal bertumbuh di dalam segala hal aja, tapi arah pertumbuhannya jelas. Kemana? Ke Kristus. Karena bertumbuh bisa banyak hal. Perut saya bisa bertumbuh ke kiri dan ke kanan. Nah, ini nggak sehat nih, gitu kan? Pertumbuhan harusnya ke atas, betul kan? Bukan ke samping dan ke kiri. Pertumbuhan bisa banyak. Tapi pertumbuhan yang dimaksud Tuhan itu jelas. Arahnya itu ke Kristus, bukan ke arah yang lain. Bicara pertumbuhan di dalam Tuhan itu bicara soal hidup kamu itu maksimal. Berfungsi sesuai dengan yang si pencipta mau. Kalian kan diciptakan sama Tuhan. Artinya Tuhan mau kalian maksimal. Sama seperti semua produk yang diciptakan. Orang gak akan tahu produk ini bisa maksimal atau enggak. Kalau fungsinya tidak berjalan dengan maksimal. Saya percaya keyboard ini rumit sekali, banyak tombol-tombolnya. Gitu. Kalau kalian nggak ngerti, ya kalian hanya pakai ini sedikit. Pak Julius karena paham dia bisa memanfaatkan semua keyboard ini. Tapi kalau enggak, kalian nggak tahu bahwa keyboard yang dihargai cukup mahal ini bisa berfungsi buat apa. Ini tombol iseng-iseng doang kah ada di sini gitu, kan nggak gitu. Tapi ada maksudnya, semua orang juga begitu. Nah, saya yakin sebenarnya di antara Bapak Ibu semua, teman-teman, sebenarnya kita udah sering dikasih tahu, atau mungkin kalian udah tahu, apa tujuan hidup kalian. Kan suka ada yang nanya gitu, apa tujuan hidup kalian? Jangan-jangan di antara kalian sebenarnya udah banyak yang tahu, tujuan hidup saya apa. Kalaupun kalian sudah dengar, biarlah hari ini sebagai pengingat kembali, bahwa sebagai seorang yang mengikut Tuhan, kita perlu tahu apa fungsi hidup kita. Kalau kita bicara bertumbuh di dalam Tuhan, itu mesti terlihat hasilnya. Ada hasil yang terlihat. Nah hari ini saya mau ajak teman-teman semua belajar dari sebuah produk aja yang simple untuk dimengerti. Kenapa saya mau belajar dari produk ini? Karena produk ini juga diajarin sama Tuhan. Apa nama produknya? Namanya pohon.
Saya mau kita semua belajar dari sebuah pohon. Ilustrasi yang Tuhan pakai yang saya juga mau belajar. Lukas 6 ayat 43 sampai 46. Lukas 6 ayat 43 sampai 46 firman Tuhan bilang gini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Saya suka bilang berkali-kali, saya merasa Tuhan saya itu keren sekali. Kenapa? Karena kalau dia kasih perumpamaan, semua rata-rata perumpamaannya itu sederhana yang gampang dimengerti. Tuhan tahu kalau ngasih ilustrasi itu, yang dengar mesti cepat untuk mengerti. Ngapain kita pakai ilustrasi susah-susah, orang terus kemudian nggak ngerti apa maksud kita kan. Nah, dia kasih perumpamaan tentang pohon yang sangat mudah untuk dimengerti. Gampang untuk dicerna. Kamu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nggak perlu belajar banyak untuk mengerti perumpamaan tentang pohon. Karena semua orang bisa ngerti. Tapi masalahnya walaupun kita udah tahu, kita udah ngerti. Karena yang paham untuk dimengerti, kita sering kecewa, masih sering sakit hati. Nah ini kita belajar. Alkitab berkata gini, dari buahnya pohon itu dikenal. Buah itu bicara mengenai sesuatu yang dihasilkan oleh orang. Sesuatu yang dihasilkan oleh pohon. Bukan cuma sekedar apa yang dikatakan. Tapi dari buahnya lah pohon itu dikenal. Betul? Saya bukan ahli flora. Saya tidak ngerti dunia perpohonan. Istri saya jauh lebih mengerti lah. Lebih demen dia main tanaman. Yang saya kudosa kadang-kadang gak ngerti. Dia tanam ini, ntar ditanam itu gitu. Gedenya kayak apa saya gak paham. Saya juga gak paham. Tapi saya gak perlu paham dunia pertamanan untuk mengerti sebuah pohon. Kalau saya lihat ada sebuah pohon di situ buahnya mangga, maka saya bilang ini pohon mangga kan? Betul gak? Kalau terus kemudian saya lihat pohon ada buah stroberi, maka saya bilang ini pohon stroberi nih. Gak perlu pinter-pinter. Kan gak mungkin itu pohon stroberi hasil buahnya mangga. Gak akan pernah ada gitu. Dari buahnya pohon itu dikenal. Saya gak hafal jenis pohon, tapi saya gak perlu kenal. Oh ya udah, saya tahu. Kalau buahnya jambu, berarti itu pohon jambu. Nah, kita ini sering terkesima oleh pohonnya. Kita sering terkesima oleh pohon yang besar tanpa lihat buahnya. Kita sering terkesima lihat orang, lihat posisi yang dia punya, lihat jabatan yang dia punya, lihat kekayaan, lihat gantengnya dia, lihat cakepnya dia. Kita terkesima sama pohonnya. Tapi kita lupa cari tahu apa buah dari orang ini. Gitu. Kita suka terkesima sama sikap seseorang. Wah kalau worship leader nyanyi kenceng, puji Tuhan. Ngobrol dikit-dikit puji Tuhan, haleluya. Gitu kan, wah ini orang rohani nih, cocok nih gitu kan gitu. Dikit-dikit haleluya, puji Tuhan. Kita langsung anggap, wah ini orang rohani. Kita ambil keputusan bahwa itu adalah orang benar. Tapi Alkitab bilang dari buahnya seseorang itu dikenal. Makanya banyak kejadian, saya sering mengalami ataupun saya sering mengkonseling orang, kita banyak kejadian orang justru suka disakiti, suka ditipu, suka dibohong sama siapa? Sama yang katanya orang ada di gereja. Justru, bukan orang yang di luar malah. Justru yang di dalam gereja lah orang suka melakukan sesuatu yang tidak baik. Saya pikir pacar saya itu kok rajin ke gereja. Tiap minggu gak pernah bolong. Waduh, ternyata sama aja mau yang di dunia sana. Nah kan sih, ya kan? Gitu kan? Mirip, karena orang suka terkesima, sekali lagi, sama pohonnya. Gak ada yang salah sama datang rajin ke gereja loh ya. Saya gak bilang bahwa rajin ke gereja adalah salah. Gak ada yang salah. Tapi poin saya adalah, rajin ke gereja bukan berarti kalian benar-benar pengikut Yesus yang sesungguhnya. Sama seperti kalian datang sering rajin ke istana presiden, bukan berarti kalian otomatis anak presiden. Kalian rajin naik bus, bukan berarti kalian anak supir bus kan, belum tentu. Sama, dari buahnya lah orang itu dikenal. Bukan cuma sekedar apa yang keluar dari mulutnya, tapi apa yang dilakukannya. Apakah orang itu melakukan firman Tuhan apa enggak. Coba lihat pada saat dia harus mengampuni, benar enggak dia mau mengampuni. Coba lihat pada saat dia harus mengasihi istrinya.
atau mengasihi suaminya? Bener nggak dia benar-benar mengasihi? Apakah dia memberikan apa yang milik Tuhan apa enggak? Apakah dia rajin nggak investasi buat Tuhan, investasi buat keluarga, investasi buat apapun? Itu yang mesti dilihat. Bener nggak dia mencerminkan apa yang Tuhan lakukan? Saya tadi pagi lagi breakfast sama Bapak Gembala kalian, Bapak Agus. Kita lagi bahas kerumitan mengemudi di Medan. Yang sini potong sana, yang sini potong sini gitu segala macam. Kata Pak Agus bilang, kalau aku lagi emosi, Pet, katanya, bisa aku turun punya itu katanya dia bilang gitu kan. Terus istri saya kan bilang, waduh kok suami saya juga gitu tuh emosi di Jakarta. Tapi saya suka bilang, hati-hati lu viral ntar di videoin gitu katanya. Gitu kan, ada orang. Tapi ya terlepas dari bercandaan kami sama-sama sadar bahwa kehidupan kami akan diukur yaitu dari kehidupan jalanan. Bukan cuma di sini. Kalian bisa dengar omongan saya lalu terkesima kan? Lalu besok kemudian di jalan kalian naik motor, pepet saya tuh saya bisa maki kalian, terus kalian terkesima sama saya. Ini kan pendeta yang kemarin nih katanya gitu kan. Tapi ukuran hidup bukan karena apa yang saya katakan di mimbar ini. Ukuran Tuhan dimuliakan apa enggak bukan apa yang kalian kerjakan, tapi apa yang kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya selalu ajarin kalau nilai hamba Tuhan tuh jangan nilai dari khotbahnya aja. Tapi nilai dari kehidupan, coba lihat buah apa yang udah dia hasilkan. Kita perlu lihat apa yang dia udah lakukan. Saudara kalau cuma percaya dengan khotbah doang, saudara bisa kecewa. Itu yang saya mau bilang, saudara hati-hati dengan apa yang saudara lihat di sosial media hari-hari ini. Karena di situ saudara cuma ngelihat satu arah kan. Nggak ada yang salah untuk lihat dan belajar, tapi kalau saudara langsung ambil kesimpulan dari layar kotak 4, dan terus kemudian saudara langsung percaya, saya kasih tahu saudara mesti hati-hati. Saudara mesti kenal kehidupan orang itu. Gitu. Saya ingat banget waktu suatu hari Tuhan memanggil saya dan istri saya untuk jadi hamba Tuhan. Istri saya takut gitu. Dia bilang dia gak pernah kebayang. Ya sebenarnya saya juga gak terbayang dan saya takut gitu. Tapi istri saya punya ketakutan yang berbeda. Dia bilang saya gak pernah kebayang jadi istri pendeta, jadi istri gembala. Dia bilang gimana hidup kita dan saya bilang, saya nggak bisa khotbah. Saya ingat banget Yuli bilang gini, saya nggak bisa khotbah kayak kamu ngomong di depan panjang lebar katanya. Saya bilang sama dia, yang perlu kamu khawatirin bukan soal khotbah. Yang perlu kamu khawatirin hidup kita mesti terlihat sama di depan, di luar, di atas mimbar, dan di bawah. Itulah yang paling penting. Disitulah kita benar-benar jadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan apa enggak. Bukan soal khotbah, jangan pusingin soal khotbah. Kamu berdiri di depan ngomong 5 menit, yang penting jelas, saya udah jelas. Gitu. Khotbah itu bukan soal lama atau nggak lama, dan sekali lagi buat saya itu nggak terlalu penting, karena buat saya yang penting adalah bagaimana kita terlihat sama di mata semua orang. Saya yang kamu kenal lagi ngobrol lagi nih, sama kamu yang ketemu saya di jalanan itu orang yang sama. Kan nggak mungkin saudara saya ngomong apa Chris apa kabar, wah sehat gitu. Begitu di atas mimbar, halo, shalom Chris. No, semua akan sama. Kisah Rasul 26 ayat 20 bilang begini. Kisah Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea. Dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Garis bawahi kata berikutnya. Serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saya mau bilang gini Bapak Ibu. Pertobatan itu baik. Itu yang selalu kita doakan dari hidup setiap orang. Amin. Kita semua punya masa lalu, saya punya masa lalu, tapi semua harus bertobat. Tapi gini, bertobat aja gak cukup. Firman Tuhan bilang, abis bertobat, kita mesti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Artinya apa? Setiap kali pertobatan terjadi, harusnya menghasilkan perbuatan atau pekerjaan yang berbeda. Kalau seseorang bilang dia bertobat, maka harusnya mereka udah melakukan pekerjaan yang berbeda. Kalau tadinya dia suka mencuri, waktu dia bilang dia bertobat, maka besoknya tidak mencuri lagi dong. Atau kalau dia bilang saya suka tukang bohong, mau ke orang lain, ke suami, ke istri, lalu kemudian dia bertobat, maka harusnya dia tidak lagi berbohong. Gitu, dia tidak berbohong lagi. Nah, makanya bertobat itu bukan cuma sekedar bertobat. Bertobat itu bicara mengenai ganti pola pikir. Kalau bahasa orang IT, bertobat itu ganti software. Atau update software. Handphonenya nggak usah diganti. Laptopnya nggak perlu diganti. Tapi software kalian lah yang perlu diganti.
Pada saat itu softwarenya diganti, maka ada pekerjaan juga yang berubah dan menuntut perubahan yang berbeda. Kalau kalian bilang bertobat, terus kemudian kita punya masa lalu sekarang kita kembali kepada jalan benar sama Tuhan, dan kalian masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lama, pertobatan kalian gak ada artinya. Suatu hari saya pernah ketemu teman saya di airport. Teman lama, jarang ketemu, tapi saya kenal lah, gitu ya. Saya cukup kenal. Ketemu di airport, kemudian di ruang tunggu, lalu terus kemudian kita ngobrol kan. Wah, ngobrol. Waduh, ternyata saya baru tahu dia jauh lebih rohani dari saya. Saya pikir, kenapa? Karena dia bilang, wah saya sudah, oh Bapak saya dengar udah pelayanan ya. Kamu udah pelayanan? Oh saya udah melayani. Terus jadi cerita, saya sudah melayani di kegerakan A, kegerakan B. Waduh, dalam hati saya jiper nih. Gak ada apa-apanya saya. Semua kegerakan sudah diikutin sama dia. Wah, kegerakan A, kegerakan B. Ini Pak, wah Bapak, Peter mesti semangat ikut ini. Wah, kita ngobrol panjang lebar. Saya udah sempat, wah hebat juga. Saya agak ini juga. Wah, berarti kita belum ada apa-apanya di dalam hati saya. Saya mesti banyak belajar dari dia gitu kan. Tiba-tiba ada pengumuman. Ada pesawat di delay. Pesawat di delay itu ternyata pesawat teman saya ini. Pesawatnya di delay sudah ketiga kalinya. Terus dia begitu dengar, dia bilang, tunggu sebentar ya. Ini udah delay 3 kali nih kata dia. Terus dia berdiri, dia samperin meja ruang tunggu. Wih dia berantem saudara. Dia marah-marahin orang, sampai gobrak-gobrak, kamu udah 3 kali. Dalam hati saya barusan kita ngomong banyak pekerjaan Tuhan nih. Berapa menit lalu. Terus langsung nunduk, saya bukan teman saya nih, bukan teman saya nih. Wah dia marah-marah gitu. Kan langsung bertolak belakang gitu. Artinya kalau orang bilang bertobat, mestinya semua perkembangan, perubahan kehidupan dia harus lebih baik. Saya banyak sekali punya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Waktu saya memutuskan untuk bertobat, saya mesti bilang bahwa ada pekerjaan yang harus saya lakukan untuk berubah. Gitu. Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Mari buka Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jadi kalau kamu bertobat, lalu gaya pacaran kamu tidak bertobat, kamu tidak berbuah apa-apa. Kamu tidak berfungsi apa-apa. Pertumbuhan saudara, kalau sudah benar ke arah Tuhan. Saya kasih tahu gampang lihatnya. Tadi balik lagi ke poin saya yang di awal. Lihat aja hasilnya. Lihat buahnya. Jadi saya mau ingatkan teman-teman hari ini. Di dalam Tuhan itu ujung-ujungnya harus berbuah. Bertumbuh aja gak cukup. Bertumbuh adalah awal. Starting pointnya. Tapi bertumbuh aja gak cukup. Saya senang kalau ada orang lihat jemaat suka bilang, oh saya bertumbuh loh Pak di gereja ini. Puji Tuhan. Saya cocok. Saya senang dengarnya. Tapi saya kasih tahu bertumbuh aja gak cukup. Kalau saudara bilang bertumbuh terus, tapi saudara di tempat ini terus-terusan, tapi tidak melakukan apa-apa atau tidak ada perkembangan apa-apa, gak ada gunanya buat saudara, buat hidup kamu sendiri. Gereja ini udah 8 tahun. Kalau terus kemudian saudara bilang, oh saya dari awal berdiri di tempat ini, 8 tahun. Wah puji Tuhan. Udah ngapain aja Pak? Nggak ngapa-ngapain aja. Saya duduk aja datang sebagai jemaat. Menurut saya ada yang salah dari hidupnya. Harusnya saudara mesti melakukan sesuatu berbuah. Untuk berbuah, kalian perlu bertumbuh. Betul. Semua dimulai dari bertumbuh. Tapi bertumbuh nggak berbuah, itu nggak ada gunanya. Apalagi kalau terus kemudian kalian bertahun-tahun bilang kalian bertumbuh. Itu sama kayak orang yang mengejar berkat ke sana ke sini. Hidupnya tidak pernah jadi berkat buat orang lain. Tapi sibuk hanya cari berkat terus. Tapi pikirin bagaimana caranya bisa jadi berkat. Jangan hidup senangnya dikasihani orang terus, dibantu orang terus. Betul, ada orang dalam kondisi tergeletak, dia butuh bantuan ditolong dan rumah Tuhan adalah rumah yang paling tepat untuk menolong. Tapi kalian mesti punya pemikiran bahwa suatu hari saya yang ditolong harus menolong orang lain. Bagaimana caranya kalian bisa membantu orang lain? Jangan kasihkan kalau sering-sering ditraktir gitu. Sekali-sekali mikir bagaimana cara saya traktir dia. Poli suka traktir orang katanya. Saya senang ditraktir dia nih. Tapi suatu hari saya berdoa gimana caranya saya bisa traktir dia balik dong.
Misalnya contoh saya bilangin, oh iya nggak apa-apa Pak, biarin aja. Poli memang uangnya banyak Pak, dia pekerjaannya udah bagus, udah sehat. Saya gajinya jauh lebih kecil dari dia, ya nggak apa-apa dia traktir saya terus dong. Kan biar adil Pak, kesetaraan kata dia. No, bukan soal kesetaraan, tapi bagaimana caranya saya yang ditolong ditraktir terus, suatu hari saya juga pengen ditraktir, saya juga pengen mentraktir orang. Kalian hidupnya akan jadi signifikan, jadi penting kalau hidup kalian berfungsi dan ada gunanya pada saat kalian berbuah. Kalian menghasilkan. Karena pada akhirnya semua tujuan kehidupan Tuhan ditaruh dalam kehidupan kita, itu selalu tentang orang lain. Bukan tentang diri kita sendiri. Kalian diciptakan Tuhan, itu bukan karena untuk diri kalian sendiri. Kalian diciptakan Tuhan itu untuk orang di sekitar kalian. Tuhan gak pernah ngajarin kita untuk mementingkan kepentingan kita sendiri. Lukas pasal 13 ayat 6-9. Lukas pasal 13 ayat 6-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kamu bisa bayangin kalau kamu cuma ada di situ cuma sekedar tumbuh, tidak berbuah, tidak menghasilkan. Itu percuma dan tidak ada gunanya. Karena itu kalian kalau mau menemukan fungsi sesungguhnya hidup kalian, ketika kalian berguna bagi orang lain, pada saat hidup kalian bisa dinikmati orang lain. Pertumbuhan itu selalu bagus untuk diri kalian sendiri. Tapi pada saat kita berbuah, itu kepentingannya untuk orang lain. Ngerti ya? Waktu kalian bertumbuh, itu bagus untuk kepentingan kita. Tapi pada saat kalian berbuah, itu kepentingan orang lain. Buah itu selalu tidak pernah dinikmati oleh pohon itu sendiri. Betul gak? Buah itu dinikmati selalu oleh orang lain. Makanya Tuhan bilang kalau tidak berbuah, gak ada gunanya. Tebang aja. Bayangin kalau Tuhan ngomong gitu sama hidup kalian. Sekali lagi, gini loh, perhatiin. Untuk sebuah pohon bisa menghasilkan buah, itu kan beban tersendiri ya. Saya suka ngeliatin kalau pohon mangga tuh yang mangganya berat-berat, itu lama-lama kan rantingnya kayak turun kan. Artinya berat. Makin banyak buahnya, saya yakin bebannya makin berat. Saya ngebayangin kalau pohon bisa ngomong, dia akan ngomong, aduh gak usah deh nih berat-berat gitu. Kalau gak ada malah lebih ringan, bisa sepoi-sepoi, dan lain sebagainya. Lebih enteng. Jadi untuk berbuah memang jadi beban tersendiri buat tuh pohon. Tapi sekali lagi pohon itu hanya akan dikenal waktu ada buahnya. Pada saat buahnya belum muncul gak ada yang tahu itu pohon apa. Tadi kan saya bilang, saya gak kenal pohon. Kalau buahnya belum muncul, saya gak bisa tebak itu pohon apa. Kita tebak-tebakan kan, ini pohon apa nih, gitu kan. Tapi pada saat buahnya muncul, itu pohon baru dikenal. Saya jadi kenal, oh itu ada jadi pohon mangga. Dia jadi menemukan arti dan fungsinya pada saat dia berbuah. Waktu buahnya keluar, orang-orang pada datang ngerubutin pohon itu. Semua pengen lihat, atau semua pengen apa? Pengen ambil buahnya. Semua orang jadi care. Tapi kalau tuh pohon bertahun-tahun gak pernah berbuah, dipotong pun gak ada yang peduli. Dipotong pun, hilang pun, gak ada yang merasa sayang. Saya mau kasih tahu ini sebenarnya prinsip sederhana yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan kalian. Bukan cuma soal pelayanan. Di kerjaan kalian, di usaha kalian, di dagang kalian, di komunitas. Kamu mesti berfungsi dengan benar. Artinya kamu mesti berbuah, kamu harus menghasilkan sesuatu, kamu harus signifikan. Dan orang-orang terberkati dengan adanya kamu di situ. Ada kontribusinya, orang-orang terbantu. Kehadiran kamu bisa dinikmati orang sekitar kalian. Waktu itu terjadi, kalian akan dipelihara, dilindungi, dan disayang sama semua orang. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang urutan terakhir kalau di perusahaan itu ada PHK misalnya. Karena orang-orang itu penting. Beda sama orang yang nggak gitu berguna di perusahaan. Perusahaan kan bilang gini, kalau kita kehilangan dia, kita nggak akan merasa kehilangan apapun. Coba yang kerja, cuti deh, 2 minggu gitu. Pergi, terus balik ke kantor. Kalian dicari apa enggak? Halo, gitu. Halo apa kabar?
gue ada cuti 2 minggu. Wah masa sih, gue aja gak tahu lu gak ada 2 minggu gitu. Saudara, hadir gak ada efeknya. Atau di gereja, saudara gak datang gitu, 1 bulan. Terus begitu datang lagi, gak ada yang sadar bahwa saudara gak datang 1 bulan. Kalian gak signifikan gitu. Kehadiran kalian tidak dinanti. Gitu. Jadi, kalau di perusahaan ya, kalau kalian gak bekerja dengan benar, dan kalian gampang digantikan oleh siapa aja, jangan bangga loh. Saya kasih tahu, artinya kalian tidak berfungsi, kalian bisa diganti kapan aja. Kalian mesti jadi orang yang signifikan di manapun tempat kalian. Ini bukan soal kerja saya tidak dibayar layak Pak. Wah ini gak benar Pak, bukan. Saya mau kasih tahu, yang gak layak itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan izinkan demikian. Tapi poin saya adalah hati kita yang mesti benar. Lakukan yang terbaik dimanapun Tuhan taruh kalian. Lakukan terbaik yang dimanapun kalian bisa bekerja. Gak akan pernah ada habisnya kalau kalian mau mengukur segala sesuatu dengan layak atau gak layak. Dalam setiap buah itu selalu ada benihnya. Betul? Kalau saya kasih tupal mangga misalnya, di dalam mangga itu ada buah, ada benihnya, ada bijinya. Lalu keputusannya di tangan tupal dia mau nanam lagi bikin pohon mangga baru, atau enggak di tangan tupal. Kalau dia keep aja lalu dia buang, ya itu benih gak jadi apa-apa. Tapi kalau dia tanam ulang, dia akan jadi pohon mangga berikutnya. Dia ambil keputusan untuk nanam, dia akan jadi pohon mangga berikutnya. Ambil keputusan untuk nanam itu bukan sebuah keputusan yang gampang. Tadi Alkitab mencatat, aku cangkul lagi deh kiri kanannya Tuhan. Aku kasih pupuk lagi deh, bener gak? Itu sebuah pekerjaan. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Nah sama dengan perbuatan baik. Kalau saudara berbuat baik sama seseorang, di dalam perbuatan baik itu selalu ada benih. Di mana orang tersebut punya kesempatan lagi untuk menabur benih itu sama orang lain apa enggak. Kalau saya pernah terima buah kebaikan dari orang lain, saya menikmati hidupnya, lalu mengandung benih itu saya pakai buat berbuat baik lagi kepada orang lain. Dengan demikianlah kita berkembang biak, menyebarkan kebaikan ke semua orang. Memberkati begitu banyak orang, mulai dari 1 kemudian jadi banyak. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang pergi ke sana ke sini cari kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Saya kasih tahu apa kehendak Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan bilang begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Syarat kalian berbuah itu gak rumit dan gak sulit. Statement Tuhan jelas, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Buah adalah akibat kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Ini 2 hal. Yesus tinggal di dalam kita sama kita tinggal di dalam Yesus. Gitu. 2 hal. Itu sama kayak kalian tinggal di rumah ini gereja ini, atau rumah ini tinggal di dalam kalian. Itu 2 hal yang berbeda. Rumah ini tinggal di dalam hidup kalian. Saya tahu dari mana? Karena rumah ini menerima kalian. Membuka pintu besar-besar, semua orang welcome boleh datang, diterima apa adanya. Rumah ini tinggal di dalam kalian. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalian tinggal gak di dalam rumah ini? Apa maksud kalian tinggal di rumah ini? Kalian benar-benar sayang gak, cinta gak sama rumah ini? Kalian benar-benar peduli gak sama rumah ini? Kalau kalian benar-benar tinggal di dalam rumah ini, kalian peduli sama rumah ini, kalian akan peduli dengan segala masalah apa yang terjadi di rumah ini. Rumah ini lihat ada yang kotor, lihat ada yang rusak, kalian care, kalian mikirin. Rumah ini kekurangan orang buat melayani, kalian juga bantu. Itu dia. Jadi bukan cuma rumah ini tinggal di dalam kalian juga mesti tinggal. Sama, Yesus bilang, kalian tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kalian. Kamu dipanggil buat jadi berkat, itu fungsi kalian, bukan buat cari berkat. Karena pada saat kalian jadi berkat, otomatis kalian memuliakan namanya, otomatis Tuhan akan sediain berkat. Jadi bukan cari berkatnya dulu yang dikejar. Kalian dipanggil buat jadi berkat dulu.
Makanya Tuhan kasih perumpamaan yang sederhana, yang sangat simpel. Yang itu pohon. Karena pohon itu sangat sederhana. Pohon itu gak akan pernah bisa bertumbuh kalau dia jalan-jalan. Benar gak? Saudara tanam, tumbuh, angkut, pindah gitu. Terus saudara expect pindah ke tanah yang baru terus tumbuh lagi gitu. Tambah besar, gak ada, dia akan mati. Pohon itu hanya tumbuh di satu tempat yang pas. Untuk bisa bertumbuh dan berbuah, dia harus tinggal di satu tempat. Gak bisa berbanyak tempat. Makanya mulai berakar di situ. So, doa saya jangan jalan-jalan. Carilah rumah. Kalau ini rumah kalian, bertumbuhlah di sini dan berbuahlah di sini. Kalaupun kalian bilang sama saya kurang pas bertumbuh dan berbuah sini. Tidak apa-apa. Ya pergilah. Carilah rumah yang bisa bikin kalian bertumbuh dan berbuah. Karena itu jauh lebih baik daripada kalian ada di sini. Gak baik buat kehidupan kalian. Bertumbuh dan berbuah. Supaya kalian bisa berbuah. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan bilang gini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ada banyak orang mencari gereja yang sempurna. Saya mau kasih tahu kalian akan kecewa karena nggak ada yang sempurna. Sama seperti benih, dia mesti jatuh di mana? Di tanah. Saudara tahu tanah? Tanah itu kotor kan? Berantakan. Apalagi kalau tanah yang subur dan lembek, itu biasanya justru lebih subur. Bener gak? Karena dia lembek dan kotor. Kalian mau bersih pohonnya, taruh di marmer. Taruh di keramik. Bersih tuh. Gak ada kotoran. Tapi tumbuh gak? Enggak. Semua benih akan bertumbuh kalau ditanam di tempat yang kotor. Messy, berantakan. Kalau mau tumbuh memang mesti situ. Tapi yang kotor itulah yang penuh banyak vitamin. Buat si pohon itu. Buat si benih itu. Untuk memperkuat benih itu bisa tumbuh dan buah. Jadi kalau kalian pergi ke tempat manapun kalian mau bertumbuh, saya mau kasih tahu semua akan berantakan. Tapi yang berantakan itulah terjadi diizinkan Tuhan untuk menajamkan kalian supaya kalian bisa bertumbuh dan berbuah. Amin. Jadi tenang. Ada kurang-kurang dikit, ada masalah dikit. Ya itulah rumah Tuhan. Itulah kehidupan. Kalau kalian berekspek semua baik-baik aja, semua lancar-lancar aja, haleluya puji Tuhan, ya nggak ada. Jadi fungsi kalian bukan untuk mendapatkan berkat, tapi untuk membagikan berkat buat banyak orang. Bagikan berkat bukan cuma soal uang, apapun bisa, talenta kalian, tenaga kalian, pikiran kalian, semuanya. Jadi bukan cuma, saya berdoa kalian bukan cuma sekedar datang ke rumah ini. Mulailah buat hidup kalian berfungsi dan bermanfaat buat orang lain. Gitu. Ingatlah, setiap pohon, kalau kalian petik buahnya, kalian petikin habis, betul? Petik habis, terus kalian tunggu beberapa saat, berbuah lagi gak? Kalau kalian petikin sebuah pohon jambu, jambunya kalian habisin, nanti dalam beberapa saat, bisa setahun, bisa 6 bulan, dia akan berbuah lagi kan? Betul? Setiap kali kita berbuah memuridkan orang, menghasilkan sesuatu, ada momen dimana kita akan capek. Karena kita udah banyak bayar harga. Tapi waktu semua buahnya jadi, kita akan merasa senang sekali. Betul? Sangat bahagia. Udah, habis itu kita istirahat. Tapi gak lama lagi, kita akan ketagihan. Pengen berbuah lagi. Selalu begitu. Karena kalian udah merasakan kenikmatan, kalian akan nagih. Yuk, berbuah lagi yuk. Disitulah kehidupan kamu akan memancar dan kehidupan. Saya suka tanya, orang suka tanya saya, Pak, sukses buat Bapak apa? Saya bilang, sukses buat saya kamu lihat orang-orang yang saya pimpin. Kamu mau nilai saya berhasil apa nggak berhasil, kamu lihat anak saya. Kamu lihat saya berhasil apa enggak, kamu lihat semua anak-anak rohani saya. Kalau mereka semua nggak ada yang jadi, anak saya nggak jadi, ya itulah saya. Sama, kalian mau lihat kalau kalian lihat saya, itu adalah kesuksesan Bapak rohani saya. Atau Bapak saya. Gitu. Kalian lihat. Makanya tadi saya bilang, saya senang pergi pelayanan sama tim dan anak-anak saya. Saya lihat mereka bertumbuh dan berkembang.
Yunus, anak rohani saya sudah ikut saya dari sangat kecil, dari nggak tahu apa-apa sampai hari ini dia bisa jadi berkat melalui apa yang dia kerjakan, talenta yang dia kerjakan. Ya tentu ada prosesnya, gitu. Saya bukan bapak yang mudah mungkin buat dia, tapi hari ini dia ada sebagaimana ada, dan saya pikir itu karena dia mau dibentuk dan dia mau bertumbuh. Dan saya membayar harga itu untuk terus membuat dia bertumbuh. Saya lihat ada benih di hidup dia. Benih yang lalu saya pupukin, saya cangkul. Capek nggak kadang-kadang? Capek, gregetan. Kalau dia lagi bertingkah, bahasa anak muda tengil gitu ya, saya capek gitu. Tapi lihat kedewasaan membentuk dia sampai hari ini, sampai dia bisa jadi apa-apa. Tim multimedia itu suka banget komplain sama saya dari zaman berapa tahun yang lalu. Dia bilang, kalau saya bilang kita bisa nih, coba belajar buat ini. Susah kok katanya. Itu dia canggih alatnya katanya. Wah, alatnya mahal. Kita punya mah berapa alatnya? Gak bisa katanya. Kita suruh B. Gak bisa gitu. Saya suruh C. Gak bisa, dia mahal. Selalu patokannya adalah itu mahal. Kita perlu alat itu, kita perlu alat itu. Saya selalu bilang sama dia berkali-kali. Buat saya, pelayanan itu bukan soal alat. Pelayanan itu soal hati. Kalau hati kita dan attitude kita udah benar, mau alatnya yang biasa atau yang nggak biasa, semua bisa jadi. Kalau di alat yang biasa aja hati kamu ngegerutu terus, maka Tuhan nggak bisa percayain kamu yang lebih besar. Justru dari yang kecil itu belajar, bersyukur aja, masih punya, lalu kerjakan apa yang kamu punya. Kalian belum punya apa-apa hari ini, nggak percaya saya. Kalian pasti punya sesuatu. Kalian nggak lihat aja itu, ketutup sama masalah kalian yang lebih besar. Gitu. Pakai apa yang ada di hidup kalian hari ini buat itu menjadi bertumbuh. Dan Tuhan akan tumbuhin pelan-pelan sesuai dengan kapasitas attitude kalian dan nilai kalian. Hati kalian yang lebih penting pada saat kalian bertumbuh. Ada orang bisa loncat nggak pertumbuhannya? Banyak. Ada orang yang bisa tiba-tiba besok jadi direktur? Bisa. Benar nggak? Ada yang besok tiba-tiba bisa jadi pemimpin? Bisa. Tapi kalau tidak diiringi dengan pertumbuhan attitude dan nilai dia yang benar, kita akan melihat pemimpin-pemimpin yang bikin enek kan? Bener gak? Kalian contoh aja lihat pemimpin negeri ini. Beberapa. Kita kadang-kadang gregetan kan, kok orang kayak gini yang jadi pemimpin gitu ya. Itu fakta. Bahwa pemimpin bisa di-bypass. Gitu. Tapi attitude kalian mesti mengiringi pertumbuhan kalian. Makanya ukurannya bukan soal pertumbuhan kalian. Ukurannya adalah pada saat kalian bertumbuh, kalian berbuah apa gak berbuah. Kalian berbuah apa gak berbuah. Semua orang bisa berbuah. Seorang worship leader akan menghasilkan worship leader yang lain. Pemain musik akan menghasilkan pemain musik yang lain. Asyir akan menghasilkan asyir yang lain. Pemimpin komsel akan menghasilkan pemimpin komsel yang lain. Dan begitu seterusnya. Makanya patokannya harus berbuah. Makanya saya bilang, disitulah pesan kehidupan kamu akan muncul dan memancar. Bukan cuma soal menyampaikan pesan melalui kata-kata. Tapi waktu hidup kamu berfungsi dengan benar dan maksimal, disitulah orang akan melihat hidupmu jadi berkat. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin. Belajarlah dari sebuah pohon. Saya tadi mau minta Tupal taruh pohon di sini. Menyulitkan tapi ya. Tapi saya tahu saudara bisa bayangkan lah ya. Besok setelah pohon. Ini terakhir nih. Saya mau bilang gini. Saya nggak tahu di Medan nih. Siapa tahu culture-nya agak beda sama di Jawa ya. Tapi kalau di Jawa, entah ada yang orang Jawa apa enggak ya. Kalau saudara lihat ada sebuah pohon bertumbuh dengan lebat. Ya, mangga di mana-mana. Kan pohon itu punya orang kan. Ada di pekarangan rumah orang, bener gak? Terus kadang-kadang buahnya rantingnya suka keluar ke jalanan, bener gak? Buahnya. Ada orang pengen nyuri pohonnya kan. Anak-anak gitu suka di tangga. Kalau di saya itu ada anak, caranya gimana? Ambil batu, dilempar batu sampai mangganya jatuh. Terus mangganya jatuh diambil lari, kabur gitu. Ya kan? Sering banget. Gak tahu di daerah kalian begitu gak? Tapi di kami di Jawa sering gitu. Nanti orang lempar gitu. Segala macam terus dia lempar. Jatuh gitu. Nah saya mau kasih tahu. Setiap kali kalian berbuah, lebat, akan ada banyak orang yang mau ngelempar batu ke kalian. Pasti. Karena orang iri dengan buah kalian. Jangan khawatir. Jangan gara-gara dilempar batu kalian jadi nyerah. Saya kasih tahu akan selalu ada. Akan selalu ada. Tapi yang penting kalian tetap berbuah. Betul?
Nggak usah pusingin omongan orang, nggak usah pusingin cibiran orang, nggak usah kalian pusingin apa kata orang. Karena kalian bertumbuh nggak ditentukan sama batu mereka. Kalian bertumbuh nggak bertumbuh ditentukan dari pupuk yang ada di bawah kalian. Pekerjaan yang dilakukan di sekitar kalian. Jadi nggak usah khawatir. Setiap kali kalian hidup benar, berbuah benar, akan ada bahasa polis malam provokator. Akan ada provokator yang merusak hidup kalian. Setiap kali saya mau belajar hidup sehat, mau mulai diet, akan ada provokator. Woi, mie Medan tuh enak, makan dulu, besok-besok bisa diet lagi. Selalu ada begitu. Ya enggak? Setiap kali kita mau terus kemudian rajin baca Alkitab, renungan setiap saat teduh setiap pagi. Ngapain lah kau baca terus setiap pagi, sama aja hidup kau itu. Gitu kan? Saya mau kasih tahu, akan selalu ada setiap kalian bertumbuh. Dan saya mau pastikan itu pasti ada. Tapi bertahanlah. Amin. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang percaya bahwa hidup kalian akan berfungsi dengan maksimal. Apapun itu. Jadi bertumbuh dan berbuahlah. Gitu. Gak usah mulai mimpi berbuah langsung banyak. Cobalah berbuah 1, 2, pelan-pelan progresif. Setiap kali kalian setia 1, 2, Tuhan akan percayakan kalian lebih. Yang sudah menikah, anak-anak kalian tuh buah kalian. Nah anak itu jadi apa gak jadi itu di tangan kalian. Doain, tumpang tanganin, kerja keras. Kasih yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kalian jadi apa gak jadi, itu di tangan kalian. Kalian mau jadi seperti apa. Amin? Amin? Saya undang pemain musik, boleh maju ke depan. Saya berdoa biar di antara kita hari ini, itu semua orang yang siap untuk berbuah. Ini gereja sudah 8 tahun, tadi pagi kami ngobrol. Saya senang sekali lihat pertumbuhan gereja ini. Tapi ini sudah waktu berbuah, sudah 8 tahun. Gitu. Artinya setiap orang berfungsi dengan maksimal, semua orang bisa melayani. Dan saya pikir akan banyak hal yang bisa dikerjakan di tempat ini. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, oh, yang kau pikirkan tentangku, terlalu tak terselami bagiku. Sungguh, mari saya undang kita bangkit berdiri. Katakan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sungguh indah. Terima kasih buat pengorbanan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Engkau sayang sama kami. Engkau begitu berkorban yang terbesar dalam setiap hidup kami. Satu persatu tidak terkecuali. Buat Engkau setiap dari kami berharga di mata-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin jadi manusia yang berfungsi sesuai dengan apa yang Kau ciptakan. Kami ingin bertumbuh dan berbuah supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dari setiap apa yang kami kerjakan. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami hari ini, bahwa kami ingin terus
bertumbuh ke arah Tuhan. Kami ingin berbuah Tuhan. Kami ingin menghasilkan pekerjaan Tuhan. Kami ingin berfungsi, berkontribusi dalam setiap apapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kuatkan kami, berikan kami hikmat, berikan kami kesehatan, berikan kami kepintaran, berikan kami kekuatan untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang terbaik. Hari ini kami juga ingin duduk dan makan satu meja, minum bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tiada duanya ini Tuhan. Gak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas itu semua. Tapi sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap kami makan dan minum Tuhan, air anggur dan roti perjamuan ini mengingatkan kami akan kasih-Mu yang terbaik. Bahwa hidup kami mahal Tuhan. Bahwa hidup kami sangatlah berharga di mata Tuhan. Bahwa hidup kami sudah Kau tebus dari kegelapan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Saya undang teman-teman yang bertugas boleh maju ke depan. Silakan di bagian. Kita akan makan dan minum perjamuan hari ini Bapak Ibu semua. Dan roti dan anggur akan dibagikan ke teman-teman semua. Yuk mari saya undang kita bangkit berdiri teman-teman semua. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersyukur bahwa kasih Tuhan terbaik, ia sudah membebaskan kita, dan inilah menyerahkan tubuhnya bagi hidup kita semua. Mari kita makan dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan anggur tinggi-tinggi di tangan kalian. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Darah Yesus yang tercurah semata-mata hanya karena dia mengasihi kita semua. Hidup kita berharga dan sudah ditebus oleh darah Yesus.
Mari mengucap syukur dan minum ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukurmu. Angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Darahmu yang terbaik Yesus, terima kasih. Angkat hatimu dan angkat syukurmu. Bilang terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dasarnya di Kalvari. Terima kasih Tuhan. Oleh darah-Mu. Oleh darah Yesus. Ku menang. Sekali lagi katakan. Oleh darah-Mu. Kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus dan hidup yang menang dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat darah-Mu, buat Kalvari Tuhan, buat pengorbanan-Mu. Kami sungguh merasa sebagai kami sangat berharga. Bersyukur kami hari ini bisa mengingat akan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat ibadah hari ini. Segel dan meteraikan firman-Mu, biarlah ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Dan kami bisa menjalankan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati katakan, amin. Terima kasih semua teman-teman, Tuhan berkati. Haleluya, sungguh sangat luar biasa firman Tuhan yang memberkati setiap kita pada siang hari ini. Bagi setiap jemaat Tuhan yang terberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Semoga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan berbuah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dapat menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Jadikanlah kami tanaman yang subur Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang Engkau inginkan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat hamba-Mu Pak Peter Tuhan. Terima kasih Tuhan karena melalui dia Tuhan Engkau telah berkati setiap kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat luar biasa ini. Engkau pakai terus hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Engkau berikan dan tambahkan hikmat serta marifat-Mu kepadanya Tuhan. Sehingga Tuhan melalui hidupnya semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Engkau berkati keluarganya dan orang-orang serta pemuridan yang dia lakukan Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang Engkau rencanakan di dalam hidupnya Tuhan dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan kami. Engkau yang menguduskan setiap persembahan kami ini sehingga dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan yang merasa dirinya sudah ditebus oleh Tuhan kita, sama-sama kita nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di
Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita mendengarkan warta sepekan Gereja GPYT Medan. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ya, saya sangat diberkati dengar firman Tuhan hari ini. Tadi pagi saya dengar firman Tuhan lezat sekali. Hari ini di Bari 2 saya dengar firman Tuhan juga lezat sekali. Jadi saya pikir gini kan, Pak Peter ini orangnya sangat sibuk sekali. 11-12 sama Luhut Binsar Panjaitan. Serius sibuk. Kemarin saya bilang kita ketemu di Jawa Maret itu. Beliau ini dari Medan berangkat ke Kuala Lumpur, berangkat lagi entah kemana, singgah lagi di Medan, sibuk sekali waktunya. Tapi lihat hidupnya dipakai Tuhan melayani Tuhan. Kita 24 jam di kamar, nggak punya waktu melayani Tuhan. Aduh, jauh kali kita ketinggalan. Jadi betapa ya hamba Tuhan ini kita bisa jadikan teladan. Waktunya 24 jam itu melayani Tuhan. Kita kan enggak sepertinya kita buat pokoknya hari Minggu melayani Tuhan, Senin tidak. Aduh, puji Tuhan sekali kita menjadi berkat buat kita. Manusia seintelek ini, secerdas ini datang ke tempat ini membagi firman Tuhan buat kita. Kalaupun kita tidak berubah lagi, udah sangat dablek kita. Harus berubah kita ya. Ya mungkin sebelum kita pulang, Bapak Ibu teman-teman semuanya ada beberapa pengumuman buat kita. Yang pertama tadi tentang keberlanjutan teman-teman yang mau mengambil bagian dalam pelayanan itu masih terbuka pendaftaran buat kita. Sudah beberapa orang muncul, dan nanti akan dibuatkan kelasnya, mau belajar bass, boleh kepada saya, belajar keyboard, belajar drum, nanti akan dibuat kelasnya. Masih terbuka waktunya buat kita ya. Yang kedua adalah karena ini sudah jatuh kepada bulan Agustus, biasanya bulan Agustus ya dirayakan dengan hari kemerdekaan. Jadi akan ada waktu buat kita di menjelang 17 Agustus kita buat acara. Saya umumkan kita buat acara aja dulu. Acaranya ngapain? Belum tahu saya. Tapi kita buat acara dulu, kita dealkan dulu kita buat acara 17 Agustus. Ya yang libur boleh pulang, tapi yang tinggal di sini kita buat acara lah. Kita upacara 17 Agustus kita dari Pelita. Nanti mungkin informasinya akan lebih detail di Komsel. Mungkin akan minggu depan akan lebih detail kita buat apa. Itu saja dulu pengumuman buat kita. Yang pertama tadi terkait pelayan, dan yang kedua 17 Agustus kita akan buat acara. Oke, yang ketiga mungkin teman-teman yang baru pertama sekali hadir dan join bersama kita boleh angkat tangannya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ibadah kita. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajaib Tuhan, ajaib Kau ya Bapa, ajaib Kau ya Tuhan. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ya Tuhan, ketika kami memberi diri kami memuji kebesaran-Mu, kami semakin melihat betapa ajaib Tuhan yang kami sembah. Betapa mulia Allah yang kami puja. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dan kami terima di dalam hidup kami. Di luar batas pikiran kami ya Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan. Itu sebabnya ya Bapa,
biarlah sepanjang umur hidup kami dedikasikan, kami persembahkan hanya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pagi siang hari ini. Kami bisa berkumpul, beribadah di tempat ini sebagai keluarga Allah. Bersama-sama menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan dasar pikiran yang benar kami mempersembahkan segenap hidup kami. Itulah menjadi korban dan itulah ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Bapa, biarlah setiap hati yang dimotivasi dengan benar Engkau dapati di dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan pagi siang hari ini berkenan di hadapan-Mu. Pandangan-Mu dialihkan oleh setiap pujian yang kami angkat kepada Engkau ya Tuhan. Kami bukan hanya membawa lirik-lirik lagu ya Tuhan, tetapi sungguh hidup kami, seluruh hidup kami ya Tuhan, menjadi pujian di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan kami diteguhkan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Betapa setiap kami tidak berhenti hanya bertumbuh, tetapi ada tuntunan lebih ya Tuhan. Hidup kami berbuah. Bapa, biarlah setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman ini ya Tuhan, Engkau dapati setiap kami akan berbuah ya Tuhan. Menghasilkan buah-buah pertobatan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan kami ya Tuhan. Kami bersyukur berkati hamba-Mu Bapak Peter sudah menyampaikan firman ini ya Tuhan. Biarlah terus menerus Engkau tambahkan hikmat, pewahyuan, marifat, kata-kata semuanya yang berasal daripada Engkau. Engkau berkati beliau ini, hamba-Mu ini ya Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, keluarganya ya Tuhan, istri anak semuanya ya Bapa. Biarlah apa yang hamba-Mu ini lakukan bisa memberi influence, bisa memberi pengaruh, dampak yang baik bagi banyak orang. Terima kasih. Dan sukacita kami melimpah ketika kami mendapat bagian makan dan minum bersama Engkau dalam persekutuan perjamuan kudus yang kami terima hari ini ya Tuhan. Kami sadar dan kami mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah atas penebusan dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga lewat perjamuan kudus ini kami mengerti hidup kami. Kami mengerti apa yang akan kami kerjakan. Bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Maka biarlah ya Tuhan apa yang kami kerjakan di sisa hidup yang kami miliki ini. Kami mempersembahkan hidup kami. Kami bisa melayani Engkau tepat, presisi seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Tidak satu pun kami meleset dari apa yang Engkau inginkan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini, di pelita medan ini ya Tuhan. Percis seperti yang Engkau kehendaki di sorga. Terima kasih kami bersyukur. Berkati seluruh teman-teman yang mengambil bagian dalam ibadah raya sesi kedua ini ya Tuhan. Biarlah motivasi yang benar kami miliki hari demi hari. Kami semakin mencintai Tuhan lebih dari hari-hari yang lalu. Terima kasih, sebentar lagi kami pulang. Biarlah ya Tuhan, waktu kami pulang kami pakai, kami pergunakan sebagai waktu kami melakukan firman yang kami sudah dengar hari ini ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau perlengkapi kami dengan tangan-Mu sendiri. Engkau memberkati kami ya Tuhan, sebagai perlengkapan bagi kami menjalani hari-hari kami. Mari jemaat semua angkat tangan, muarahkan hati dan pikiran-Mu. Kita terima berkat daripada Bapa di surga. Biarlah kiranya Bapa kita di surga, Yesus Kristus Tuhan, memberkati kita semuanya dengan tubuh jasmani, tubuh rohani yang sehat. Dengan kesehatan ilahi yang keterima daripada Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Khususnya pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, dijadikannya berhasil. Kita menerima berkat yang luar biasa. Sehingga dengan berkat yang kita terima, kita bisa memberkati orang-orang di sekeliling kita. Ada teladan yang orang-orang lihat dari hidup yang kita praktekkan, mempraktekkan firman.
Tuhan memberkati keluarga besar kita, orang-orang yang kita cintai. Papa, mama kita, abang, kakak, adik, semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Yesus Kristus membantu kekuatan, kemampuan, dan penghiburan dari Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini sudah kita terima hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Dan yang sudah menerima berkat ini dan yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Shalom. Yesus memberkati.